sumber pertolongan kami datang dari Allah Sang Pencipta langit dan bumi, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Maka turunlah atas saudara sekalian kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin, amin, amin.
Kita mengingat ya kemarin kita belajar tentang Ayub. Bagaimana Ayub sekalipun dia menghadapi bertubi-tubi penderitaan dalam hidupnya. Kalau orang zaman sekarang mungkin sudah frustasi, mungkin sudah gila, ya sudah bawa ke mana? Situ, ke Kemiling situ ya. Karena pergumulannya yang begitu hebat. Tetapi Ayub dalam pergumulan yang bertubi-tubi itu, dia menyembah Tuhan, dia memuji Tuhan, dia mengagungkan nama Tuhan. Mari kita terus memuji Tuhan, apapun keadaan hidup kita, sesulit apapun, ada pengharapan. Kita membuka Alkitab kita dari Yeremia 33 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Yeremia 33 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Nanti kita fokus pada ayat yang ketiga. Kita akan baca bergantian. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat kedua, bergantian sampai ayat yang ke-11. Janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kumpul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Amin. Berbahagialah kita yang mendengar, membaca, dan melakukan firman di dalam hidup kita sehari-hari. Tema kita pada pagi hari ini adalah berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yeremia menyaksikan kehancuran Israel dan Yehuda. Jadi sebelum Israel dan Yehuda awalnya itu menjadi satu, zaman
Israel utara dan selatan, yaitu yang utara disebut Israel, yang selatan disebut Yehuda. Dan kedua bangsa ini terjebak di dalam kejahatan. Kedua bangsa ini melakukan dosa yang membuat murka Tuhan menyala atas orang Israel dan orang Yehuda. Baik Israel Yehuda ada dalam suatu kejahatan di mata Tuhan. Bahkan mereka mengabaikan apa yang dikatakan atau suara nabi, mereka abaikan. Yeremia memberitakan pertobatan tapi malah dikurung. Mereka nggak mau dengar apa yang menjadi perintah Tuhan. Mereka tidak mau dengar apa yang dikatakan nabi kepada mereka untuk mereka lakukan. Oleh sebab itu Tuhan murka, Tuhan marah dengan sikap kehidupan orang Israel dan Yehuda ini yang terus hidup di dalam dosa dan kejahatan. Karena itu orang Israel tadi dikatakan di situ, rubuhlah bangsa ini, dan Yehuda nanti dibuang ke Babel. Kasdim itu Babel. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yeremia, makanya kalau kita lihat kitab Yeremia nanti ada kitab ratapan, itu ratapannya Yeremia. Dia menangis karena mengapa Tuhan membuat umat ini begitu hancur berantakan. Orang Israel, orang Yehuda ini bangsa pilihan Tuhan. Kenapa bangsa ini kok mengalami yang namanya kehancuran? Maka dia meratap di hadapan Tuhan. Ditulis ratapan, itu yang tulis Yeremia. Situasinya ketika Israel itu mengalami kehancuran karena mereka hidup di dalam dosa. Hancur berantakan umat pilihan Allah, bahkan dibuang ke Babel. Kasdim itu orang kafir, nganggapnya orang kafir. Jadi mereka harus tinggal, terbuang dari tanah leluhurnya, tinggal di antara orang kafir. Itu sesuatu yang menyedihkan, karena murka Allah mendatangkan malapetaka bagi hidup mereka. Murka Allah mendatangkan aib bagi mereka. Sudah tahu, memang Tuhan menjamin hidup kita. Anak cucu kita dipelihara Tuhan. Berkat-berkat Tuhan mengalir melimpah. Bahkan Tuhan pernah berjanji pada Abraham, keturunan ini menjadi keturunan bagi bangsa-bangsa dan akan memberkati. Kalau ada bangsa yang mengutuk mereka, ini bangsa akan aku habisi, binasakan, karena bangsa saya itu bangsa pilihan. Tetapi kita lihat hari ini mereka terpuruk. Janji Allah, bahkan anak cucu akan dijamin dipelihara oleh Tuhan kalau mereka mau setia sama Tuhan. Jadi Allah itu Allah yang serius, Allah yang tepat janji, Allah yang tepat janji. Artinya apa? Allah yang pasti menepati janjinya. Tapi jangan lupa, yang juga Allah yang akan menyatakan hukumnya bagi kita ketika kita memberontak. Sama Israel ini harus berhadapan dengan Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Tuhan nanti akan menggenapi janjinya ketika Israel itu mau berbalik, ketika orang Yahudi Yehuda itu mau bertobat, mereka mau berseru lagi pada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan akan memulihkan mereka kalau mereka mau sungguh-sungguh bertobat di hadapan-Nya, mau mencari Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kesulitan dalam hidup ini bisa mengandung dua makna. Kalau kita belajar dari Israel, penderitaan yang mereka alami, kesulitan yang mereka alami, aib yang mereka terima itu akibat daripada dosa dan kejahatan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak setia pada Tuhan, berontak kepada Allah, tidak mau mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Maka Tuhan kirimkan penderitaan, musibah. Tuhan bangkitkan bangsa Kasdim. Jadi bangsa Babel itu bangsa yang kuat sekali. Pada waktu itu dibangkitkan Tuhan
bangsa yang kuda besi, ya, ada kuda besi, ya, karena kudanya itu pasukannya istimewa sekali. Nggak ada bangsa yang kuat melawan bangsa Babel, Nebukadnezar pada waktu itu. Dan Tuhan bangkitkan untuk apa? Untuk menghancurkan orang Israel, untuk menghancurkan orang Yehuda itu yang memberontak kepada Allah. Tuhan sengaja bangkitkan supaya akhirnya nanti Babel, ya, membuat orang Israel itu menderita, membuat orang Yehuda itu menderita. Kenapa? Karena mereka tidak setia pada Tuhan. Tapi tidak semua penderitaan, pergumulan itu karena kejahatan, karena dosa. Kalau kita bisa lihat rasul-rasul itu menderita, ya, ada Thomas, ya, dulunya apa? Nggak percaya kalau Yesus bangkit. Tapi waktu dia cucukkan tangannya, baru dia percaya. Lalu dia jadi pemberita Injil, dia jadi murid Yesus dan memberitakan Injil. Dia matinya kenapa? Mati itu dikuliti karena dia tidak mau menyangkal nama Yesus. Bahkan kita tahu Petrus, dia mau disalib, dia bilang aku nggak layak disalib sama seperti guruku Yesus. Akhirnya salibnya dibalik, kepalanya di bawah, kaki di atas. Itu yang lebih layak, artinya menderita. Tapi mereka menderita bukan karena dosa, karena kejahatan. Dia menderita karena hidup dalam kebenaran. Maka kita harus bisa memilah-milah, ini penderitaan ini karena kebenaran atau seperti orang Israel yang terpuruk karena kesalahannya, yang terpuruk karena kejahatannya, karena dosanya. Kita tahu Paulus itu juga menderita, tapi Paulus menderita karena kebenaran, karena hidup di dalam kebenaran. Tetapi Yehuda hancur karena kesalahannya, karena tangan Tuhan menghukum mereka. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam keadaan seperti ini Tuhan berfirman, ayat yang ketiga, berserulah kepadaku, hai Yehuda, hai Israel, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Pada waktu Israel dan Yehuda memberontak kepada Tuhan, Tuhan bangkitkan bangsa lain, Nebukadnezar, yaitu Kasdi, yaitu Babel, untuk menghukum mereka. Tapi nanti waktu orang Israel itu akhirnya ke pembuangan Babel, kalah dengan yang namanya Kasdi, karena orang Babel itu jadi sombong. Nanti Tuhan juga apa? Binasakan orang Babel. Kita nggak masuk akal, ya. Tuhan yang membangkitkan Babel untuk apa? Membuat orang Israel ini menderita supaya orang Israel ini bertobat. Nanti Babel ini sombong, Nebukadnezar ini sombong, Tuhan hancurkan. Jadi semuanya itu yang kuasa siapa? Tuhan. Kadang-kadang nggak masuk pikiran, Tuhan yang membangkitkan, kok ngapain dibangkitkan? Kok Tuhan sendiri yang menghancurkan? Tapi itulah kuasa Tuhan. Tuhan pakai Kasdim untuk menghukum orang Israel, supaya orang Israel ini pada akhirnya apa? Kembali pada Tuhan. Maka di situ berserulah kepadaku, supaya kita mengerti, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Lebih baik kita mengerti, sekalipun kita harus mengalami banyak penderitaan, namun kita mengerti kehendak Tuhan. Artinya mengetahui kehendak Allah jauh lebih penting daripada kita lolos dari persoalan. Saya ulangi, ya, mengerti kehendak Tuhan dalam persoalan hidup kita itu lebih penting daripada saudara berdoa supaya saudara lolos dari
Sekali lagi saya ulangi, lebih penting saudara mengerti rencana Tuhan dalam hidup saudara ketika menghadapi pergumulan daripada berdoa supaya lolos dari pergumulan. Kenapa? Karena orang yang sudah mengerti kehendak Allah dalam pergumulan yang dia hadapi, masalah itu tidak akan jadi masalah lagi. Karena dia mengerti kehendaknya Tuhan itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mengerti kehendak Allah, kita tahu itu persoalan, tapi nggak jadi persoalan, karena kita mengerti apa kehendaknya. Oleh sebab itu, waktu Tuhan menyatakan hal itu kepada Israel dalam keadaan hancur, Yeremia menangis, dia meratap di hadapan Tuhan. Tuhan, kenapa bangsa yang besar, luar biasa, nggak ada bangsa seperti Israel, bangsa yang dipimpin Allah sendiri, bangsa yang begitu hebat, di padang gurun Tuhan pelihara, bahkan orang itu, bangsa waktu itu, bangsa-bangsa waktu itu di tanah Kanaan, waktu Israel berjalan keluar dari Mesir masuk padang gurun, dengar suaranya Israel itu udah gemetar, karena Allahnya ini luar biasa, Allahnya ini Allah yang dahsyat. Jadi dengar nama Israel aja mereka sudah apa? Gemetar. Bahkan nanti kalau Israel itu mau lewat, mereka udah duluan ketemu, berdamai dulu. Kamu boleh lewat, jangan apa-apakan kami ya, gitu. Bahkan mereka mendengar Allah Israel aja, mereka udah ketakutan. Lebih baik minggir. Kalau Israel datang nggak usah mau ganggu, itu saja biar lewat. Kenapa? Karena Allah ini, bangsa ini Allahnya dahsyat. Allah yang menyertainya luar biasa. Bangsa yang ditakuti oleh bangsa-bangsa lain sekalipun kecil. Tetapi pada waktu Yeremia berseru, Tuhan, mengapa bangsa sebesar ini orang aja takut ngadepin dia, saat ini seperti tak berdaya, terpuruk, terhina, bahkan dikejar-kejar dengan rasa takut, rasa khawatir. Bangsa yang terpuruk, bangsa yang penuh dengan ketakutan. Yeremia bingung, kenapa ini semua bisa terjadi? Mungkin saudara juga seperti Yeremia bingung menghadapi situasi ini, situasi yang tidak terduga, bingung dengan keadaan mau ngapain, ke depan mau ngapain, usaha juga bingung mungkin. Tapi hari ini berserulah kepada seperti yang Yeremia ini sampaikan. Berserulah kepadaku, aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Luar biasa. Hal-hal yang besar dan yang tak terpahami. Dan hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi saudara, ketika kita dalam kesulitan terjadi dalam hidup kita, ketika kita berharap pada Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, nanti Tuhan akan berikan hal-hal yang tak terpikir oleh orang-orang, yang tak terduga oleh akal pikiran manusia. Maka Yeremia, berserulah Yeremia kepadaku, nanti aku akan berikan hikmat di tengah kebingunganmu. Aku akan beri pengertian lebih daripada orang-orang lain. Hal-hal yang tak terselami oleh manusia akan kuberitahukan kepadamu. Itulah yang Tuhan nyatakan di dalam firman Tuhan. Jadi berserulah kepada Tuhan. Tuhan akan berikan sesuatu yang berbeda dari orang-orang yang lain. Dalam situasi seperti sekarang ini,
berseru hanya kepada-Mu. Ketika kesulitan itu terjadi, ada hal-hal yang tidak bisa kita mengerti, tapi firman ini katakan, aku akan memberi pengertian lebih daripada orang-orang yang lain. Apa maksud dari semuanya ini? Apa maksud dari peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam hidup saudara? Apa maksud dari pergumulan-pergumulan yang diperhadapkan pada diri saya, mungkin diperhadapkan pada diri Bapak Ibu sekalian? Berserulah, bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan akan menceritakan hal-hal yang tak terselami oleh pikiran manusia. Saya percaya Tuhan punya maksud dengan membangkitkan Kasbi atau Babel untuk menekan orang Israel. Supaya orang Israel ini pada akhirnya bertobat, pada akhirnya berseru lagi pada Allah. Sama, mungkin Bapak Ibu masih ingat ilustrasi tentang si bungsu si sulung itu. Kira-kira waktu si bungsu itu minta harta, terus dia minta pada bapaknya warisan jatahnya, lalu dia pergi. Itu bapaknya tahu nggak nanti kamu bakalan menderita kalau nggak ikut aku? Kira-kira bapaknya tahu nggak? Tahu, tapi dia tetap memberi karena itu haknya. Yang dibiarin aja, nggak dicegah. Jangan, nanti hartamu habis, kamu makan apa? Udah di sini aja, ikut papa aja enak. Nggak digituin. Bapak ini ya udah jangan. Dia tahu nanti dia akan bakal mengalami yang namanya kesulitan, tapi dibiarkan dia pergi. Lalu dia pergi, foya-foya hartanya habis sampai makan ampas babi, makanan babi yang tidak pernah dia makan sejak dari dulu. Baru kali ini dia makan karena apa? Dia menderita, dia dipermalukan. Tapi dia punya pikiran untuk pulang kepada Bapa. Dia kembali membangun hubungan yang penuh kasih dengan Bapaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Bapak itu mendidik anaknya dalam kondisi seperti itu. Israel juga dididik Tuhan luar biasa dalam pengalaman-pengalaman mereka. Saya lihat bangsa Israel ini bangsa yang luar biasa. Kalau saudara dengan Israel sampai hari ini, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu? Bapak Ibu dengan jalur Gaza itu apa yang pikirannya? Apa? Israel, jalur Gaza, perang terus, memang benar sekali perang terus. Coba bayangin, Israel itu mengalami penjajahan baru merdeka 1948. Kalau Israel itu dihitung dari tahun 0, berarti dia zamannya Yesus kan udah orang Yehuda Israel itu jadi orang Yahudi, bentuknya orang Yahudi. Coba bayangin, suatu bangsa sekarang jadi kelompok kecil yang namanya orang Yahudi. Bukan bangsa lagi, orang Yahudi, kumpulan orang. Bangsa jadi kumpulan. Itu kan sesuatu yang apa? Tragis kan? Tapi Tuhan tidak pernah melupakan janjinya ini. Aku akan memulihkan keadaanmu kalau kau bertobat, kau datang kembali kepadaku. Saudara, dunia semua orang tertuju pada orang Yahudi. Yesus lahir di mana? Orang Yahudi. Juru selamat itu lahir di tengah-tengah orang Yahudi. Artinya apa? Tuhan tidak pernah lupakan janji. Tuhan tidak pernah lupa. Bahkan sekarang saya lihat ya, orang Yahudi ini tersebar di mana-mana. Saya tahu siapa orang-orang hebat di belakang Amerika itu. Itu orang-orang Yahudi, orang-orang yang punya pikiran luar biasa. Saya tahu di Jerman ya, Mercedes-Benz itu pemiliknya keturunan orang Yahudi, Jerman Yahudi. Dan saya kemarin membuka ya. Jadi sekarang ini
Israel sama Inggris itu bersaing. Masalah apa? Hasil perkebunan anggur. Dulu Inggris itu paling jaya soal anggur. Tapi sekarang Israel itu mulai bersaing sama orang Inggris. Saya tahu orang Israel itu, kalau nanti Bapak Ibu klik Google, itu lahannya kayak mana? Suburan mana sama Indonesia? Wih, di sana lahannya keren. Tapi kenapa anggurnya itu anggur yang kualitas dan hasilnya itu bahkan melimpah? Ya, saya kemarin waktu yang lalu saya diceritain sama Pendeta Agus. Waktu itu dia ada pertemuan di Ethiopia. Waktu zaman kecil saya, kalau dengar Ethiopia langsung dengarnya apa? Kelaparan, miskin. Tapi di backup sama Israel teknologi pertaniannya. Dalam jangka waktu 20 tahun berubah. Yang namanya Ethiopia, nanti Bapak Ibu klik di Google Ethiopia sekarang kayak mana? Gak ada yang namanya kelaparan, bahkan pertumbuhan ekonominya lebih dari yang lain, yang Afrika mungkin. Kenapa? Ada orang-orang pintar, orang Yahudi itu. Dan ada teknologi pertanian gini. Orang ya ini padang gurun semua ya. Kok bisa pisang itu bisa tumbuh? Pakai teknologi, dia teliti pisang itu butuh air itu berapa liter satu jamnya. Oh, pisang ini butuh 1 liter setiap jam. Di dalam tanah ini sudah ada yang namanya apa? Pipa-pipa yang dengan teknologi setiap 1 jam keluar air 1 liter untuk kebutuhan pisang itu. Bagaimana pisangnya bagus-bagus padahal tanahnya keren. Teknologi itu janji Tuhan. Sekalipun bangsa ini kecil, saya percaya bahwa firman ini terjadi. Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Tuhan akan memberkati kau. Bahkan tadi dikatakan kamu akan bersorak-sorak lagi. Orang akan melihat tidak lagi air, kamu akan terhormat. Kenapa? Karena janji Tuhan itu pasti terjadi. Pemulihan akan terjadi ketika orang itu berbalik kepada Allah. Saudara lihat, Israel itu dijajah. Kalau dia merdeka 1948, berarti 1948 tahun menderita karena jajahan. Itu saya bisa tarik mundur lagi. Oh, ini zamannya Yesus, itu aja nol. Sebelum zaman Yesus sudah alami yang namanya ini. Dibuang aja 70 tahun. Kalau Indonesia dijajah berapa tahun? 350 tahun Belanda, terus Jepang 3 tahun ya. Ini orang Israel dijajahnya ribuan tahun menderita. Tetapi sampai detik ini bangsa ini gak pernah habis. Justru dalam penderitaan itu, di tengah kesulitan itu, di dalam penderitaan itu, mereka biasa susah, mereka biasa bergumul dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Allah, ada kalanya penderitaan itu datang supaya kita dilatih oleh Tuhan untuk tetap kuat. Maka berserulah. Bahkan ayat 11 dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Mengucap syukur itu kadang-kadang susah sekali. Dalam keadaan kita mungkin ditipu orang, dalam keadaan kita terpuruk, dalam keadaan kita susah, dalam keadaan apa aja kita sulit. Tapi Tuhan akan bersyukur. Dalam segala hal yang kita hadapi, bersyukur. Dalam penderitaan itulah Tuhan ingin bekerja dalam kehidupan kita lebih dan lebih lagi. Orang Israel kemarin belajar tentang Ayub, penderitaannya menjadikan dia tetap teguh di dalam Tuhan.
memang Tuhan akan berkati lebih daripada sebelumnya. Ayo diberkati 2 kali lipat hartanya dari yang dulu. Tetapi dia orangnya bertahan dalam menderita, dalam kesetiaan. Maka kalau pergumulan itu datang dalam hidup kita, berserulah kepada Tuhan. Tuhan, beritahukan kepadaku hal-hal yang tak terpikir oleh pikiranku, oleh pikiran manusiaku, yang mungkin aku tuh berkata, Tuhan, kenapa aku sudah melayani, sudah setia mengasihi Tuhan, kok hidupku yang begini, mengalami pergumulan ini. Ingat lagi ayo, orang yang salah, takut akan Tuhan, tidak jaminan tidak ada persoalan. Tapi kita percaya, kalau hari ini kita nggak ada pergumulan, balik lagi tanya, Tuhan, atau Engkau sedang mendidik aku? Mungkin aku ini selalu berontak, atau aku ini selalu masih Tuhan ingin murnikan imanku di hadapan-Mu. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, segala hal yang kita alami hari ini berubahlah berdoa. Jangan lagi bersungut, tapi Tuhan, aku ingin mengerti kehendak-Mu dalam kesulitan yang aku hadapi. Tuhan inginkan aku bagaimana menghadapi situasi dan keadaan ini. Saya percaya sebagaimana Israel Yehuda dipulihkan oleh Tuhan sampai sekarang. Jadi dimanapun orang Yahudi itu ada, pasti di situ apa? Maka kenapa Amerika sama Israel ini lengket terus? Amerika itu mungkin bisa hancur kalau orang-orang Yahudi yang di dalamnya itu mulai berontak, mungkin mulai buat sesuatu. Kenapa? Ya karena saya percaya janji Tuhan itu akan tergenapi ketika kita berharap pada Tuhan sekarang dan terus kita berharap pada Tuhan. Amin. Kenapa? Karena Tuhan. Kadang-kadang kita nggak mengerti, Tuhan kenapa kok kasih musibah kayak gini? Padahal Tuhan sendiri yang nanti akan memulihkan. Ya tadi kayak pertanyaannya si Yeremia tadi, Tuhan kenapa kau bangkitkan orang Babel ini untuk menghukum kami? Toh nanti juga Babel akan Tuhan hukum juga. Itu rahasianya Tuhan, kita nggak tahu. Situasi hidup sekarang juga itu nggak ada yang punya tahu selain dari Tuhan sendiri. Sebab itu dalam kondisi seperti sekarang ini, mari berseru pada Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa pada Tuhan untuk mengerti rancangannya dalam hidup kita. Kita akan dikuatkan, kita akan diberi pengharapan, kita akan diberi sukacita, bahkan kita akan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau hadirkan pergumulan ini dalam hidupku. Oh ternyata ini semua untuk menguatkan imanku, supaya aku tidak bergantung pada materi, tidak bergantung pada situasi dan keadaan. Saya mau katakan seperti Yesus katakan, untuk apa orang menumpuk harta dalam hidupnya, tetapi dia tidak memiliki kehendaknya Tuhan di dalam hidupnya. Lebih baik sekarang kita ada bersama dengan Tuhan dalam rancangan Tuhan, sehingga kita terus berjalan menuju kemuliaan. Kenapa? Karena situasi ini terjadi, pasti semua akan ada rencana Tuhan di dalam hidup kita. Apa gunanya orang memiliki seluruh dunia ini kalau dia kehilangan Tuhan di dalam hidup? Amin. Mari justru kesempatan inilah kita gunakan sungguh-sungguh untuk menghayati masa tinggal di rumah. Itu masa bagi saya introspeksi diri, apa yang harus saya sebagai hamba Tuhan koreksi. Sebagai anak-anak Tuhan kita mengoreksi diri. Kalau kita ini sebenarnya masih duniawi saja, Kristen tapi duniawi, Kristen tapi pikirannya bukan surga, tapi Kristen ya gimana caranya juga hidup menurut kedagingan kita sendiri. Nah inilah waktunya bagi kita untuk berseru pada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita datang pada Tuhan.
dan nyanyikan satu pujian. Hanya nama Yesus. Saat tiada jalan hadapi persoalan, Yesus ada di sana. Mari Bapak Ibu silakan berdoa di hadapan Tuhan pagi ini. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Kalau pagi hari ini kita menghadapi pergumulan, penderitaan, tanya pada Tuhan apa maksud dari semuanya. Mungkin Tuhan
kami Tuhan, pulihkanlah usaha kami Tuhan, pulihkanlah keluarga kami Tuhan, pulihkanlah Tuhan. Oh Tuhan, pulihkan. Mari kita rindu kemuliaan dari Tuhan. Mari masing-masing kita berdoa. Oh Tuhan, pulihkan, pulihkan usaha kami Tuhan, pulihkan keluarga kami Tuhan. Tuhan, pulihkan kondisi kami Tuhan, pulihkan gereja-Mu Tuhan. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Kami rindu, Kau pulihkan kami Tuhan, Kau jamah hidup kami. Haleluya, lepaskan kami Tuhan dari akar-akar dosa, lepaskan kami dari segala akar-akar kekayaan, lepaskan kami Tuhan dari akar-akar kejahatan, hawa nafsu kedagingan. Biar kami rindu pemulihan-Mu atas hidup kami Tuhan, atas keluarga kami Tuhan. Kau pulihkan kami Tuhan. Kami rindu, kami sungguh rindu. Kami rindu semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Dialah yang terpenting, terutama dalam hidup kami, bahwa hidup kami bergerak kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami menyerahkan hidup kami. Hamba-Mu secara khusus berdoa untuk setiap pribadi, lepas pribadi yang sedang bergumul dalam pergumulan-pergumulan yang berat, situasi dan keadaan yang sulit. Tuhan, kuatkan di dalam nama Yesus. Kiranya roh kekuatan, penghiburan daripada kuasa Roh Kudus bekerja atas setiap hati yang gentar, setiap hati yang takut, setiap hati yang bimbang, setiap hati yang ragu, diteguhkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Setiap pribadi yang mengalami keterpurukan, Tuhan, Kau angkat dengan tangan-Mu Tuhan, bangkitkan kembali dalam nama Yesus. Tuhan, bangkitkan, berikan pengharapan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, angkat kembali dalam nama Yesus yang terpuruk. Tuhan, angkat lagi Tuhan yang letih lesu. Tuhan, berikan semangat yang baru, kuasa Roh-Mu yang membangkitkan kekuatan pengharapan, kekuatan sukacita di dalam nama Yesus. Kiranya berkat pemulihan, kasih karunia dari Bapa di surga memenuhi saudara sekalian pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya undang kita bangkit berdiri. Kita pujikan refnya saja. Ku buka hati untuk jamahan, berserah penuh. Mari kita serahkan hidup kita, bahkan masa depan kita, hari esok kita, seminggu ke depan bersama dengan Tuhan yang sudah berjalan di depan kita. Sebelum kita lewati, kita percaya kepada Tuhan dalam hidup kita. Mari berseru di hadapan Tuhan. Kiranya kita dipenuhi dengan hadirat-Nya untuk kita menghadapi kehidupan yang nyata, kehidupan kita setiap hari. Ku buka
dan kami terus berjalan dalam kehendak-Mu. Kami terus membuka hati kami untuk dipimpin oleh Roh Kudus hari demi hari, sehingga hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Beri kami kekuatan, beri kami pengharapan. Hanya di dalam Engkau, Allah yang berjanji, yang tidak akan pernah mengingkarinya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Allah, arahkanlah hatimu kepadanya. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera dalam usaha pekerjaan, dalam keluargamu, anak-anak, cucu, dan seluruh keturunan, masa depan, cita-cita, dan segala harapan dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kepada Allah.